Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faridul Fuad MPD yang akan membersamai teman-teman semua dalam mata kuliah Pancasila. Hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Dan maka dari itu, materi kita hari ini akan terkait mengenai bagaimana Pancasila bisa ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Untuk itu, tetap di sini dan kita mulai perkuliahan pada hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Seperti yang saya sebutkan pada bagian awal video ini, materi perkuliahan kita hari ini adalah mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga setelah pertemuan hari ini harapannya teman-teman mahasiswa mampu untuk memahami dan menganalisis baik secara historis, sosiologis Pancasila hingga urgensi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita melihat pada slide ketiga ini, Pancasila yang saat ini kita kenal sebagai dasar negara sebenarnya telah lama diusulkan pada saat kegiatan rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pada saat itu agenda rapat yang dilakukan untuk mencari rumusan dasar negara. Setelah itu, tindak lanjut dari kegiatan BPUPKI tersebut dibuatlah panitia kecil untuk menyempurnakan rumusan dasar negara dan sebagai tujuan untuk merancang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, di mana kita kenal peristiwa tersebut dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Selanjutnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dilakukanlah sidang PPKI untuk segera mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Terdapat peristiwa menarik pada kejadian sidang PPKI tersebut, yaitu peristiwa menghapus 7 kata yang ada di dalam Piagam Jakarta yang akan disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 demi menjaga dukungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca proklamasi. Mencermati data-data atau bukti-bukti sejarah tersebut, jelaslah bahwa asal mula atau tujuan bangsa Indonesia merumuskan atau mengadakan Pancasila adalah dipergunakan sebagai dasar negara kita. Tapi implikasinya tidak hanya dilihat dengan sudut pandang tersebut. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Misalnya percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas, atau setiakawanan sosial, dan sebagainya. Sehingga tidak salah jika menyebut bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pada hakikatnya, Pancasila mempunyai dua pengertian pokok. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara, dan kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila tidak hanya merupakan pandangan hidup bangsa, tetapi juga merupakan dasar negara, yaitu sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu ada rakyat, wilayah, dan pemerintah. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Nomor 20 /MRS/1966 dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal. Hal ini meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud Undang-Undang Dasar maupun berupa hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara. Atas dasar tersebut, Pancasila diletakkan pada hierarki peraturan yang paling tinggi dan tidak dapat dirubah, dan diletakkan di bagian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bagian alinea keempat. Jika diibaratkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berupa raganya, maka Pancasila adalah rohnya yang mendasari tindak tanduk pelaksanaan kegiatannya. Dan berikut adalah penjabaran antara Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang lebih spesifik, yaitu di mana pada sila keempat tertuang di dalam bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang bagian mengenai sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara dari mulai pasal 1 ayat 3 dan pasal 3 ayat 1, 2 maupun 3. Sila kelima yaitu mengenai hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 31 ayat 2 dan 3, pasal 33 ayat 1 maupun pasal 34 ayat 2. Itu juga dengan sila ketiga mengenai aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang tertuang pada pasal 35, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B. Selanjutnya, pada sila ke-1 yang tertuang ke dalam pasal 29 ayat 1 maupun ayat 2, yaitu mengenai jaminan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Lalu pada sila kedua yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 mengenai Indonesia adalah negara hukum. Baik, sekian penjabaran pada materi kali ini. Semoga perkuliahan kita hari ini dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semuanya.